Selamat datang di video ini. Rudal Oresnik, sistem senjata canggih. Rudal Oresnik adalah sistem senjata canggih yang diluncurkan dari platform truk besar dengan konfigurasi roda 12x12, memberikan mobilitas signifikan. Rudal ini dirancang dengan cermat dan memiliki 3 tahap yang memungkinkan pencapaiannya ke orbit dalam hitungan menit. Keunikan dari rudal ini terletak pada kemampuannya mencapai kecepatan hipersonik. Setelah mencapai ketinggian tertentu, rudal akan bertransisi ke fase menukik tajam sambil berakselerasi hingga kecepatan hipersonik saat turun. Tahapan rudal Oresnik. Tahap pertama, terdiri dari pendorong bergerak yang membantu meluncurkan rudal. Pendorong ini diisi dengan bahan bakar padat. Tahap kedua dan ketiga, tahap kedua mendukung pendorong berikutnya, sedangkan tahap ketiga menjadi tempat penyimpanan 6 hulu ledak, masing-masing dilengkapi dengan mesinnya sendiri. Desain 3 tahap ini memungkinkan rudal membawa muatan berat dengan presisi luar biasa. Berat saat diluncurkan mencapai 50 ton, dengan kapasitas muatan hulu ledak sebesar 1,3 ton. Rudal ini memiliki jangkauan antara 4.000 hingga 6.000 km, membuatnya mampu menghantam seluruh wilayah Eropa. Hulu ledak canggih. Setelah mencapai ketinggian yang ditentukan, firing rudal akan terbuka dan mengungkap 6 hulu ledak canggih. Hulu ledak ini dilengkapi dengan pendorong mini di bagian pangkalnya, yang memungkinkannya untuk bermanuver secara dinamis meskipun berada di bawah pengaruh gravitasi. Kemampuan manuver ini membuat rudal hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan seperti Patriot. Selain itu, rudal Oresnik dilengkapi dengan Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles, MIRV, sistem kendaraan masuk kembali yang mampu mengerahkan 6 hulu ledak secara independen. Sistem ini diyakini memiliki desain berdasarkan teknologi Amerika, meskipun sebagian besar informasinya masih dirahasiakan. Sistem peluncuran dingin, Cold Launch. Rudal Oresnik menggunakan metode peluncuran dingin, di mana rudal dikeluarkan dari tabung peluncuran menggunakan semburan awal gas terkompresi atau bahan peledak kecil sebelum mesin roket utamanya menyala. Teknik ini berbeda dari peluncuran panas, seperti yang digunakan oleh sistem THAAD atau Patriot, di mana mesin menyala saat masih berada di dalam tabung peluncuran. Keunggulan peluncuran dingin, mengurangi keausan pada peluncur, meminimalkan risiko deteksi visual saat peluncuran. Sistem ini juga dilengkapi dengan hidraulik tingkat lanjut yang berfungsi untuk stabilisasi dan penyelarasan rudal yang tepat sebelum diluncurkan. Ini memastikan lintasan awal yang akurat. Komunikasi dan operasi strategis. Rudal Oresnik mengintegrasikan komunikasi aman dan komando yang terhubung langsung dengan pasukan roket strategis Rusia. Hal ini memungkinkan penembakan yang terkoordinasi untuk misi-misi strategis. Desain hulu ledak dan fungsinya. Di bagian depan kendaraan masuk kembali, terdapat sekring dan hidung, berperan penting dalam kinerja aerodinamis. Sensor kontak dan sistem infus, memastikan hulu ledak dipersenjatai dengan tepat dan siap meledak setelah mencapai target. Kompartemen hulu ledak terletak di belakang sensor. Bagian ini dapat menampung hulu ledak nuklir, membuatnya menjadi alat potensial untuk pencegahan atau serangan strategis, tergantung pada tujuan penggunaannya. Kesimpulan. Rudal Oresnik adalah sistem senjata yang sangat canggih, dilengkapi dengan teknologi hipersonik, sistem peluncuran dingin, dan kemampuan manuver yang tinggi. Dengan jangkauan hingga 6.000 km dan kemampuan membawa hulu ledak nuklir, rudal ini menjadi bagian penting dari strategi militer modern. Fitur manuver dan teknologi panduan kendaraan masuk kembali. Salah satu fitur penting dari kendaraan masuk kembali pada rudal ini adalah kemampuannya untuk bermanuver dan mengubah arah saat melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Hal ini dicapai melalui 2 nozzle putar yang ditempatkan di titik-titik strategis pada struktur kendaraan. Generator gas berputar yang memberikan tenaga dorong tambahan untuk manuver yang presisi. Sistem panduan memainkan peran krusial dalam memastikan kendaraan masuk kembali mencapai target yang diinginkan. Untuk navigasi, kendaraan ini dilengkapi dengan antena GLONASS yang memanfaatkan teknologi satelit untuk memberikan panduan akurat ke tujuannya. Tahapan penerbangan rudal. Peluncuran awal, rudal memulai penerbangan dengan menembakkan motor penguat tahap pertama yang mendorongnya keluar dari silo.
Kira-kira 60 detik setelah penerbangan, tahap pertama terpisah, dan motor tahap kedua menyala. Pemutusan selubung pelindung. Selubung pelindung rudal terbuka untuk mempersiapkan tahap berikutnya. 180 detik setelah peluncuran, motor berhenti dan kendaraan Postboss terlepas dari roket utama. Manuver kendaraan Postboss. Kendaraan pasca dorongan bergerak ke posisi optimal untuk melepaskan kendaraan masuk kembali. Setelah dilepaskan, kendaraan masuk kembali meluncur mengikuti lintasan parabola tinggi, mencapai kecepatan hipersonik sekitar Mach 11 saat memasuki atmosfer. Manuver dan serangan target. Kendaraan masuk kembali dilengkapi dengan pendorong berputar, memungkinkan masing-masing unit untuk menargetkan lokasi yang berbeda secara independen. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pada tahap akhir, hulu ledak dapat diledakkan sebagai semburan udara atau ledakan darat, tergantung pada kebutuhan misi. Kecepatan rudal yang luar biasa tinggi membuatnya sulit diintersepsi. Bahkan beberapa detik keterlambatan dapat membuat perbedaan signifikan antara keberhasilan intersepsi atau kehancuran total. Kecepatan dan energi kinetik. Kecepatan memainkan peran kunci dalam efektivitas rudal. Rudal ini bergerak mengikuti lintasan parabola yang khas. Fase naik, rudal naik ke atmosfer bagian atas, bergerak di ketinggian tinggi sebelum turun tajam menuju target. Fase masuk kembali, saat memasuki atmosfer bawah, kendaraan masuk kembali mempercepat secara signifikan, mendapatkan energi kinetik yang sangat besar. Energi kinetik ini berfungsi ganda, meningkatkan potensi destruktif saat tumbukan, memungkinkan manuver dinamis untuk menghindari intersepsi. Kemampuan manuver seperti ini menjadikan kendaraan masuk kembali sulit dideteksi dan dicegat, bahkan oleh sistem pertahanan canggih seperti rudal Patriot. Sistem pertahanan harus mampu merespons lebih cepat dan mengantisipasi manuver tak terduga secara real-time, tantangan yang sangat sulit mengingat kecepatan dan kelincahan kendaraan. Perbandingan rudal Iskander dengan ICBM. Untuk memahami lebih dalam, kita bisa membandingkan rudal Iskander dengan rudal balistik antar benua, ICBM. ICBM mengikuti lintasan parabola penuh dengan jangkauan antar benua. Iskander mengikuti lintasan kuasi-balistik yang unik, memadukan karakteristik lintasan balistik dan kemampuan manuver canggih. Lintasan kuasi-balistik ini memungkinkan rudal untuk berakselerasi, bermanuver, dan melakukan tindakan mengelak pada kecepatan sangat tinggi, memberikan tantangan besar bagi sistem pertahanan lawan. Kesimpulan, rudal ini adalah senjata yang dirancang untuk kecepatan, presisi, dan kemampuan manuver tinggi. Dengan kombinasi teknologi panduan satelit, pendorong berputar, dan lintasan parabola khusus, rudal ini mampu menghancurkan target dengan efektivitas luar biasa sambil menghindari intersepsi dari sistem pertahanan canggih. Perbedaan rudal balistik, rudal jelajah, dan Iskander. 1. Manuver rudal. Tidak seperti rudal balistik tradisional, rudal Iskander memiliki kemampuan untuk bermanuver secara tidak terduga di tengah penerbangan. Rudal ini dapat mengubah jalurnya secara dinamis, yang mempersulit sistem pertahanan rudal untuk mencegatnya. Selain itu, Iskander bergerak pada ketinggian yang lebih rendah, berbeda dengan rudal balistik tradisional yang mengikuti lintasan parabola tinggi. Faktor ini semakin mengurangi peluang deteksi dan intersepsi oleh pertahanan konvensional. 2. Lintasan rudal balistik tradisional. Rudal balistik tradisional mengikuti lintasan parabola yang terdiri dari 3 fase utama. Fase peningkatan, rudal menyalakan pendorongnya untuk mendorong pendakian ke atmosfer. Fase tengah, rudal bergerak melalui ruang angkasa mengikuti jalur gravitasi. Pada fase ini, rudal sebagian besar tidak bertenaga. Fase terminal, rudal kembali memasuki atmosfer dan turun dengan cepat menuju targetnya. 3. Kecepatan rudal. Baik rudal balistik maupun Iskander mampu mencapai kecepatan hipersonik. Berikut perbedaannya. Rudal balistik tradisional umumnya melebihi Mach 5. Sebagai contoh, ICBM Oresnik diklaim oleh Presiden Putin dapat mencapai Mach 11 selama fase masuk kembali, menjadikannya sangat sulit untuk dicegat. Rudal Iskander
mampu mencapai kecepatan antara Mach 5 hingga Mach 7. 4. Jangkauan rudal. Jangkauan adalah faktor pembeda utama antara rudal balistik antar benua, ICBM, dan rudal Iskander. ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, dirancang untuk jarak ekstrim, melebihi 5.500 km, sekitar 3.417 mil. Ideal untuk serangan strategis global. Iskander merupakan rudal balistik jarak pendek dengan jangkauan antara 500 hingga 700 km, sekitar 310 hingga 434 mil. Cocok untuk operasi tingkat medan perang dan keterlibatan regional. 5. Perbedaan tujuan penggunaan. ICBM merupakan senjata strategis yang dirancang untuk skenario dampak tinggi jarak jauh. Digunakan sebagai alat pencegah atau untuk menyerang infrastruktur penting dalam konflik global. Iskander merupakan sistem taktis yang dioptimalkan untuk penggunaan di medan perang. Dirancang untuk menghancurkan komando pertahanan udara musuh, pusat komando, dan instalasi penting dalam konflik lokal. Kesimpulan: ICBM adalah senjata strategis jarak jauh untuk konflik global, sedangkan Iskander adalah rudal taktis jarak pendek untuk operasi regional. Iskander memiliki keunggulan dalam manuver dan kecepatan di ketinggian rendah, membuatnya sulit dideteksi dan dicegat oleh pertahanan rudal konvensional. Kecepatan hipersonik dan kemampuan manuver Iskander menjadikannya alat penting dalam skenario medan perang modern. Jika dibandingkan dengan rudal balistik tradisional, Iskander menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dan efektivitas tinggi dalam konflik lokal dan regional. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.